Siapa lagi terseret IKTP? Kita akan mendiskusikan topik tersebut dalam Prime Time Talk malam hari ini. Saya ke Mas Tama terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa 22 April 2014, satu orang tersangka sudah ditetapkan oleh KPK. Namun kenyataannya 2 tahun lebih, yaitu sekarang. Kasus ini baru mulai bergulir ke tahap berikutnya, yaitu ke tahap penuntutan. Menurut Anda, apa yang membuat bergulirnya kasus ini sedemikian lambat? Yang pertama tentu ini juga sebetulnya pertanyaan publik termasuk saya. Kenapa KPK kok lama banget 2 tahun, dan ini di luar dari kebiasaan atau agak jarang, walaupun ada beberapa ya, karena dengan kondisi 2 tahun begini kan ini juga kesian yang jadi tersangka, publik juga nungguin, perkara nggak selesai, akhirnya efeknya jadi makin banyak. Nah cuma kalau dalam pandangan saya mungkin yang paling sulit dalam kasus ini adalah soal perhitungan kerugian negara, karena ini kan bicara soal teknologi, bagaimana misalnya menghitung soal chipnya, menghitung kartunya, belangkonya, kemudian sistem aplikasi dan lain sebagainya. Menurut saya itu membutuhkan keahlian tertentu, dan itu memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi ketimbang kalau ngitung misalnya bangunan Hambalang. Itu kan sudah kelihatan, harganya kelihatan. Ini hal yang mungkin karena konteksnya IT, mungkin itu yang menurut saya membuat ini makin lama. Tetapi apapun itu harusnya bisa lebih cepat lah ya dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Dan sekarang akhirnya sudah diumumkan oleh BPKP bahwa kerugian negara sekitar 2 triliun rupiah lebih. Nah, ada modus-modus penyelewengan yang tadi sudah dibacakan, ada 3. Teknologi tidak sama dengan proposalnya, kualitas kartu, logo, penggelembungan harga. Anda sendiri melihat modus-modus itu atau ada modus lain yang berhasil diendus gitu oleh ICW? Dari awal sebetulnya kan kita sudah tidak merekomendasikan ya. Pertama dari tujuannya aja. Tujuan ini dibuat untuk apa sebetulnya sih? Ketunggalan identitas kan. Nah yang harusnya pertama diperbaiki adalah NIK-nya. Nomor kependudukan kita ini yang tunggal. Jadi dari lahir sampai mati itu terus nomornya. Ini kan enggak. Sekarang beda, nanti ganti KTP beda kartunya, akhirnya pencatatannya kacau. Itu perintah undang-undang. Nah kemudian dibikinlah namanya pengadaan IKTP. Saya hitung-hitung dari tahun 2003 ke 2009 aja itu udah ada sekitar 374 miliar anggaran yang digunakan itu buat memperbaiki database kependudukan. Tiba-tiba ini kesapu, tutup sama IKTP, akhirnya kan ini 300 miliar udah hilang. Itu aja udah buat saya, ini negara gimana sih? Kok merubah database semaunya? Baru masuk di IKTP. Nah disinilah baru kelihatan tuh. Tadi betul disebut dalam modus-modusnya, misalnya yang pertama soal spesifikasi nggak sesuai. Saya ingat betul, saya baca kerangka acuan kerjanya. Yang diminta itu di IKTP itu kan sebetulnya hanya fingerprint, kemudian pemindai retina mata itu untuk tempat-tempat atau orang-orang yang misalnya dia pekerja kasar yang hilang sidik jarinya, atau yang dia disabilitas. Nah itu buat mereka, tapi ini enggak kan, tiba-tiba begitu dalam pengadaannya dibuat semuanya harus pakai pemindai mata. Artinya anggarannya kan pasti akan gelembung. Nah tadi yang sudah disebutkan, anggaran jadi bengkak. Itu baru satu aspek, belum harga chip, belum misalnya soal koneksi jaringan dan lain sebagainya. Jadi kompleks sekali. Jadi memang 3 modus itu yang Anda berhasil temukan juga. Saya ke Pak Arteria, dengan adanya dugaan kerugian negara yang sudah resmi diumumkan oleh BPKP ini, adakah langkah yang akan diambil oleh DPR terkait kasus ini? Ya, pertama officially kita juga belum dapat data resmi terkait dengan kerugian negara 2M sebagaimana disampaikan pimpinan 2T sebagaimana disampaikan pimpinan KPK, walaupun itu data dari BPKP. Yang kedua, kita DPR Komisi 2 tentunya punya kepentingan di sini. Bagaimana administrasi kependudukan ini bagus. Kenapa begitu, Mas Tama? Ada amanat konstitusi, amanat undang-undang yang harus kita nggak boleh lewat kali ini. Apa itu perencanaan pembangunan, ya, kemudian juga mengenai alokasi anggaran. Kalau kita bicara anggaran besar atau kecil, kita lihat dulu, ini orang penduduknya ada berapa sih, ya. Kemudian kita bicara juga mengenai pelayanan publik, ya. Kita bicara juga mengenai penegakan hukum, termasuk juga tindak pidana terorisme dan sebagainya, dan demokratisasi. Utamanya apalagi Pilkada 2017 saja sudah mendasarkan pada adanya KTPL ini untuk efektif. Nah memang ya di mata DPR ya single ID ini sangat penting. Bicara penduduk itu salah satu syarat bernegara. Itu syarat negara kan ada penduduk. Makanya memaintain ini menjadi pengawalan dan perhatian khusus kita. Nggak hanya itu, bahkan kita sangat basis, Mas. Sangat basisnya apa? Mulai dari secara kuantitas. Kita ingin tahu penduduk kita ini apa betul 250 juta. Betul. Bicara kualitas, kita juga ingin sampaikan ini yang kerjanya sebagai apa sih? Yang sudah kawin, cerai dan bagaimana ini? Kemudian kita bicara juga yang namanya mobilisasi, ya, mobilitas. Ini orang ini sudah ada di Jakarta apa sudah pindah dia kemana-mana?
Nah, ini juga pemetaan ini. Nah, ini semua ya menurut kami yang ada di Komisi 2, solusinya adalah single ID. Tadi Mas katakan NIK, betul. NIK itu adalah prasyarat utama. Ya. Nah, tapi kalau kita bicara single ID ini, ya bicara iktp sudah masuk di dalamnya di situ. Nah, mungkin yang kemarin ini ya memang tidak terpola dengan baik. Kenapa? Saya ingin sampaikan, memang ada suatu grand design penyelesaian kependudukan 360M itu. Tiba-tiba masuk lagi crash program yang namanya single ID 2008. Katanya kita permasalahan, ini kan masih coba-coba. Katanya kan enak aja tuh. Iya. Begitu kita temuin masalah, dia katakan coba-coba. Padahal udah pakai anggaran Dan itu negara. udah tersangka itu, Iya. di kejaksaan udah tersangka. Tapi nggak apa-apa lah, kita masih baik lagi. Kita bilang kita serius nih mau beresin kependudukan. Ya udahlah, kita minta keluarlah pembahasan, akhirnya anggaran sampai 5,7 T. Itu memang kita juga mau klarifikasi. 5,7 itu multi years ya. Kalau ditanya bicaranya cukup apa nggak cukup, sebenarnya kalau ditanya sampai saat ini masih kurang. Karena ada 750 kecamatan yang hingga saat ini saja ya. Ini kita masih belum terakomodir kepentingannya. Saya ingin sampaikan ya, penegakan hukum ini wajib hukumnya. Dan KPK saya juga ingin mohon betul ya, kalau memang ada alat bukti yang cukup, segerakan ya. Usut tuntas ya, dan jangan sampai kita ada polemik terkait dengan iktp. Iktp ini sudah terang benderang kok ya. Teman-teman juga sudah paham betul yang ada di penyidik KPK. Saya juga cek itu teman-teman di sana. Kemudian ya, ini suatu hal yang tidak perlu kita declare atau kita teliti lebih jauh lagi ya. Kenapa begitu? Pembuktiannya sangat sederhana. Memang tadi dikatakan agak rumit bicara mengenai teknis, tapi sebagai akuntan, sebagai verifikator atau auditor, itu urusan yang sangat sederhana. Saya ingin katakan KPK harus punya kemauan. Kami yang ada di DPR tentunya akan mensupport, termasuk juga kalau ada keterlibatan teman-teman di DPR yang katanya ada fee 10%. Silakan. Ini itu. termasuk nama-nama yang disebutkan oleh Silakan, ya. Nazarudin, ada 13 Saya ingin nama. pastikan di DPR itu banyak sekali orang baik ya. Ya, kalaupun ada yang mungkin kurang baik, ya tentunya kita butuh sapu, ya sapunya teman-teman KPK untuk membersihkan korps kami yang ada di institusi DPR ini. Kita juga katakan bahwa kami hingga saat ini ya masih punya ikhtiar bahwa single ID dalam konteks iktp atau KTPL ini wajib hukumnya. Oke. Kalau tidak bisa tuntas pemetaan negara terhadap masyarakatnya. Oke, ini ada upaya dari partai nggak untuk mendorong itu? Karena dari 8 politikus yang disebut ada juga yang dari PDIP nih, satu Ya, partai. tentunya Apakah ada PDI pembahasan? Perjuangan sebagaimana diamankan oleh Ketua Umum kami hanya bisa bersekutu dengan kekuasaan yang berpangku pada kepentingan rakyat. Jadi kalaupun nanti ya apapun putusan KPK kita akan hormati ya, termasuk juga kalaupun ada teman-teman kami yang terlibat. Tapi mudah-mudahan ya, saya berkeyakinan ya teman-teman kami yang ada di PDI Perjuangan itu clear ya, konteksnya hanya melakukan pembahasan bagaimana iktp ini bisa digolkan, karena iktp ini memang terbukti adalah salah satu solusi penyelesaian. Tapi kalau di belakang itu ada permainan, saya pikir teman-teman juga nggak begitu. Oke, jadi ini hanya menunggu atau aktif mendorong? Kita aktif ya, bahkan kita minta kalau KPK berani segerakan ya, jangan tunggu-tunggu terlalu lama lah ini. Dan ingin saya sampaikan juga, penyidikan ini sudah memakan waktu 26 bulan. Ini adalah presiden buruk bagi penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman KPK. Ya, kasihan orang itu digantungkan nasibnya 26 bulan. Kalau mereka salah, vonis dia bersalah. Ya, mereka wajib juga dimintakan pertanggungjawaban hukumnya. Tapi jangan sekali-kali kita ambangkan ini. Nggak enak sekali rasanya tuh Mbak ya, dalam posisi yang Nama seperti disebut-sebut, itu. tapi Ya, kebersalahannya betul. belum Yang jelas. kedua, di internal ya di Sdukcapil atau Direktorat Dinas Kependudukan Catatan Sipil ini, kita juga agak keresahan. Kebetulan kami Komisi 2 kita juga mendapatkan laporan banyak. Teman-teman ini capek, bosan, letih, dan ada rasa prasangka di antara masing-masing. Kenapa? Ya, ini dipanggil-panggil terus sama KPK. Teman-teman yang jangan-jangan saya dilaporin begini, jangan-jangan saya ini keresahan. Jangan sampai ya iklim bekerja di teman-teman di Kementerian Dalam Negeri ini juga terganggu. Kalau memang ada yang salah, teman-teman KPK langsung lakukan penegakan hukum ya, jangan sampai menimbulkan keresahan. Kasihan, kita masih banyak tugas ya, 17% lagi keping KTP ini harus kita selesaikan sampai tahun 2018. Oke, baik. Karena memang 2019 sudah harus menggunakan iktp untuk verifikasi ya. Oke, baik. Saya harus jeda lagi. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya, Bapak-Bapak. Jangan kemana-mana, pemirsa. Kami akan kembali.